Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke dalam seri kedua tentang Yesus lelaki normal. Seri kedua ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang bagaimana relasi hubungan laki-laki dan perempuan dalam Yahudi, sekarang gilirannya dalam Nasrani. Nih. Ya. Nasrani. Oke, kita akan menukil ayat-ayat. Oke, sebentar. Nih, Matius, ya, Matius 5, 27 sampai 30. Berikutnya Matius 19, 17 sampai 18. Nih. Ya. Kita sudah lihat bagaimana ketatnya bangsa Israel itu ya dalam hukum Yahudi mereka. Kesucian seorang wanita itu harus benar-benar dijaga karena konsekuensinya itu sangat ketat ya, sampai dipertanggungjawabkan kepada tua-tua di gerbang kota. Itu kan Anda bisa bayangkan lah ya bagaimana itu sehingga menjadi rahasia publik. Artinya meskipun rahasia tapi publik tahu gitu. Supaya kapok, supaya jadi orang hati-hati untuk menjaga anaknya, terutama anak gadisnya, tentunya anak laki-lakinya juga ya, supaya tetap menjaga kesucian masing-masing. Oke, sekarang kita ke Nasrani. Kalau kemarin Yahudi itu Kanjeng Nabi Musa, sekarang Kanjeng Nabi Isa. Bagaimana Kanjeng Nabi Isa menjelaskan tentang hukum relasi laki-laki dan perempuan? Tuh, ya. Dari sini kita akan menukil Matius 5, 27, 30. Aduh, sorry, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nih ya. Ini bentuk tanya jawab ini, tapi aku langsung masuk ke ayat 17-nya ya, Matius 19. Aku langsung masuk ke ayat 17-nya gitu. Nanti kalau kamu mau lihat, kamu buka Bibelmu, nanti kamu bisa mendapatkan gambaran lebih jelas lagi gitu, supaya nggak terlalu lama ya, nggak terlalu panjang. Kalian kalau panjang videonya kadang-kadang ada yang protes, meskipun ada juga yang tetap menikmati walaupun panjang, nggak apa-apa katanya. Lah aku sebagai yang dimintain dua kepentingan yang berbeda kan ya nggak bisa memenuhi semuanya. Ya sudahlah, berlalu apa adanya aja. Kayak gini. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya, ya. Jadi ayatnya aku putar supaya kalian lebih mudah memahami dari ini dulu. Aku nggak menjelaskannya dari Matius 5, tapi dari Matius 19. Jadi dia dari bawah naik ke atas, bukan dari atas turun ke bawah ya, supaya kalian lebih gampang untuk memahaminya. Oke, aku ulangi. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya, jadi kalau kita baca, kita renungi dengan pelan-pelan, kita pahami Injil itu ya, Bible itu, khususnya kita sekarang berbicara, kalau kemarin perjanjian lama, perjanjian baru sekarang ya, Injil itu gimana ya, banyak kata-kata Yesus itu begitu
begitu, kalau aku bilang diplomatis sekali, indah sekali gitu loh. Jadi kita harus pandai-pandai mencerna apa yang disampaikan Yesus. Seperti ini coba. Ini kan diplomatisnya indah sekali. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Gitu loh. Ya. Gaya bahasanya bagus gitu ya. Terus kata Yesus, hanya satu yang baik. Gitu. Tetapi jikalau engkau, tentunya orang yang tanya sama dia ya, ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya. Kita disuruh menuruti perintah Allah. Jadi dari sini kita tahu bahwa Yesus itu utusan dari Allah. Dia untuk menyampaikan perintah-perintah Allah itu diajarkan kepada manusia. Makanya disebut guru, rabi. Jadi Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad, ini adalah para guru, maha guru yang diutus untuk mengajari kita manusia-manusia ini supaya hidup taat dalam hukum Allah, gitu loh. Sebetulnya begitu, cuman kita terbiasa memanggilnya kalau nggak Nabi ya Rasul, begitu. Ya. Oke, selanjutnya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, perhatikan ini. Jangan membunuh. Dan ini yang aku garis bawahi. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Oke, tapi aku akan menukik di sini di Matius 19:12 ini Yesus melarang berzina. Jangan berzina. Ngerti? Jadi nggak ada nabi itu menyuruh orang boleh berzina, nggak ada. Jangan berzina. Nih. Yesus melarang jangan berzina. Itu dulu. Poinnya itu dulu, pahami. Ya. Seperti apa yang sudah kita baca di episode yang pertama, Yahudi juga ketat sekali melarang berzina. Dan itu dilanjutkan di era Nasrani oleh Kanjeng Nabi Isa, dilarang berzina. Tekstual. Ya. Artinya aku tidak menginterpretasikan. Dia tertulis secara tekstual, jangan berzina. Oke? Sini paham? Nah, sekarang aku kalau sudah paham, kita naik ke Matius 5:27-30. Ya. Sementing kalian sabar ya, sabar, aku akan jelaskan tahap demi tahap. Oke. Begini bunyinya. Kalian juga harus buka Bible ya, buka Injil supaya aku juga kadang-kadang kan salah kutip, salah ngomong, salah baca karena terlalu keburu-buru, terlalu semangat. Ya manusiawi lah, aku juga bisa salah kan. Makanya kalian juga harus mengkontrol. Jadi kita saling mengkontrol, nanti saling mengingatkan salahnya di mana. Supaya kita mendapatkan pemahaman sebuah ilmu yang benar, dengan ilmu itu kita hidup. Ya. Jadi ilmu itu mengatur kita, jangan kita mengatur ilmu. Ilmunya dari mana ya? Dari Allah, gitu loh. Ya. Kalau kamu mau mengatur ilmu, kon uripo dhewe kono, supaya kamu jadi sapi, jadi kerbau, jadi anjing. Nah, itu semau-maumu terserah. Tapi kalau kita namanya manusia harus taat kepada hukum Allah yang diajarkan lewat para kanjeng Nabi, gitu. Ya. Dan kita fokus sekarang dalam tahapan relasi laki-laki dan perempuan. Oke. Matius 5:27-30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ini maksudnya Kanjeng Nabi Isa tidak hanya menukil ke ini ya, yang nanti akan dia sampaikan lagi, jangan berzina. Ini kan urutannya ini dulu, enggak. Akhirnya, artinya begini loh.
Di sini Kanjeng Nabi Isa itu menceritakan jangan berzina. Ini Nasrani, ya, ini Yahudi. Bahwa larangan itu dia kembali ke sini. Pada zaman Yahudi pun tuh berzina itu sudah dilarang gitu loh. Kanjeng Nabi kilas balik ke masa lalu, bukan ke masa yang akan datang, ya. Maka dia bilang begini, kamu telah mendengar firman, artinya dulu kemarin lalu kamu sudah mendengar firman, jangan berzina. Nah, Kanjeng Nabi Isa, Yesus mengingatkan kembali. Oke. Lalu ditegaskan, tetapi aku berkata kepadamu. Wah, ini gawat ini. Ya. Apa kata Yesus? Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Gimana itu? Artinya motomu kuwi ndrok wedokan, matamu itu ya, melihat perempuan dan kamu sudah menginginkannya. Yesus bilang kamu sudah berzina dalam hatimu. Ketat kan? Ketat ini. Jadi bukan sesuatu relasi laki-laki dan perempuan itu sembarangan. Itu kan orang yang nggak tahu aturan, nggak tahu agama. Ya silakan saja, biarin saja hak-hak dia. Ya, kita kalau bisa kita ingatkan, kalau nggak bisa ya sudah. Tugas kita hanya mengingatkan. Jadi nggak boleh hubungan sembarangan. Jadi Yesus bilang, kamu melihat dan mengingini saja seorang perempuan sudah dianggap berzina dalam hatimu. Nanti kalau dalam perspektif abad ke-6 ke-7 dalam Islam namanya zina hati. Ya. Sangat kan ya? Ketat ya. Terus apa pesan Yesus? Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil dan buang. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, lebih baik ini binasa daripada seluruh tubuhmu itu dicampakkan ke dalam neraka. Coba. Gimana dahsyatnya hukumnya. Jadi, kalau satu mata ini itu membuat kamu masuk ke dalam neraka semuanya ini, lebih baik diamputasi, gampangnya medis itu loh. Diamputasi buahan wes. Daripada nanti mencelakakan, daripada seluruh anggota tubuh, mending salah satu tubuh atau bagian tubuh aja diamputasi. Gitu. Ya. Tentunya ini dalam bahasa-bahasa metafora yang harus kalian pahami. Ya. Makanya kemampuan-kemampuan sastra kita dalam memahami teks-teks suci itu diperlukan gitu. Ditambah lagi pemahaman kita tentang budaya. Karena bagaimanapun mau tidak mau, manusia itu makhluk budaya. Seperti yang aku bilang di seri pertama, Israel dan Yahudi itu sudah membentuk stereotip menjadi sebuah antara teologis dan antropologis, budaya dan agama. Makanya mereka mengatakan Yahudi itu Israel, Israel itu Yahudi. Gitu. Mereka tidak mau mengakui kalau ada orang Yahudi bukan orang Israel. Dan mereka juga tidak mengakui kalau ada orang Israel bukan Yahudi. Sampai sebegitunya. Oke. Sekarang aku lanjutkan lagi. Nah, ini hanya pengembangan saja ya. Kita akan membidik tentang zinanya saja ya. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dia dan buanglah itu. Lihat itu. Kalau ini menyesatkan, penggal, buang. Ya. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Sama ya dengan mata tadi ya. Tapi intinya kita akan menukik ke masalah perzinahan, bahwa nih kalau tadi di Matius 19:17 yang sudah aku jelaskan dilarang berzina, maka
di sini Yesus menjelaskan delok iku apa? Melihat, orang Jawa bilang delok. Melihat perempuan yang kamu ingini dia itu sudah berzina. Mata itu bisa berzina. Artinya supaya kalian menjaga pandangan gitu loh. Ini ketat sekali. Ya. Nggak boleh sembarangan. Di sini Yesus mengatakan jangan berzina, dideskripsikan lagi bahwa melihat saja itu sudah dianggap berzina dengan Yesus. Itu loh. Bagaimana kalau kalian pergi ke keramaian, katakanlah ke plaza, supermarket, tempat wisata, atau bahkan ke rumah-rumah ibadah yang di sana, ya meskipun di dalamnya mungkin berpisah ya. Kalau Yahudi yang apa namanya, yang saya lupa, banyak Yahudi itu yang ortodok atau yang apa itu, mereka tempat ibadahnya itu setelah di dalam itu sama dengan Islam itu terpisah, gitu loh, terpisah dia, tidak berbaur menjadi satu gitu. Ya, untuk menjaga apa yang dikatakan Yesus itu. Lawang melihat saja sudah dianggap berzina kok. Jadi untuk unsur kehati-hatian dipisah gitu loh. Jadi kalau kita masuk ke sinagog, saya dapat informasi dari Mbak yang di New Jersey ya, di Amerika sana, Mbak Dewi. Itu ada sebuah komunitas Yahudi di mana sinagognya itu sama dengan Islam. Jadi jamaah gitu, kita sebut jamaah. Jamaah laki-laki dan jamaah perempuan itu terpisah, dipisah, tidak membaur jadi satu gitu. Ya. Seperti itu. Itu karena apa? Menjaga kehati-hatian larangan yang disampaikan Yesus tadi itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita sampai seri kedua, akan kita lanjutkan nanti di seri ketiga. Kita sudah tahu. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah tahu bagaimana Yesus itu dengan ketat melarang sebuah dosa, yaitu dosa zina. Semoga bisa dipahami dan kita akan lanjutkan di seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.